Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Dan karena ini pertemuan pertama setelah hari raya dan sebelum hari raya atau mulai hari raya sampai sekarang masih banyak yang belum pernah ketemu lagi. Jadi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ucapan itu diucapkan oleh sahabat tatkala hari raya. Tapi dari sisi maknanya itu diucapkan kapanpun boleh-boleh saja. Kenapa? Karena artinya adalah semoga amal kami dan amal kalian diterima oleh Allah SWT. Nah, adapun kenapa itu diucapkan oleh sahabat pada hari raya? Karena bulan Ramadan itu para sahabat meneladani Rasulullah SAW betul-betul semakin meningkatkan amal ibadah mereka kepada Allah SWT. Bahkan apabila urusan dunia itu ditinggalkan tidak memadharatkan, itu urusan dunia ditinggal untuk beralih kepada urusan ibadah kepada Allah SWT. Dan yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah khusus, ya. Bukan dimaknai bekerja itulah juga ibadah. Nah, bukan itu. Bekerja itu aslinya bukan ibadah. Bekerja itu adalah mencari dunia. Jika dikaitkan dengan agama, maka diberi pahala oleh Allah sehingga disebut dengan ibadah juga karena diberi pahala. Tapi aslinya adalah itu urusan dunia. Karena itu kalau ada panggilan ibadah khusus itu diperintah oleh Islam untuk ditinggalkan. Diperintah oleh Islam untuk ditinggalkan. Misal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka segera penuhi panggilan dan tinggalkan jualan. Nah, kalau kerja itu ibadah, jualanlah ibadah. Tinggalkan ibadah gitu. Nah, jualan itu aslinya bukan ibadah. Kerja
mencari dunia aslinya bukan ibadah. Akan jadi ibadah jika dikaitkan dengan syariat Allah atau dengan perintah Allah SWT. Itu hendaknya difahami gitu. Jadi jika dikaitkan dengan agama Allah atau syariat Allah itu jadi ibadah. Dan jika dikaitkan dengan larangan Allah itu jadi kemaksiatan. Nah, jadi kalau gitu sholat itu ibadah atau maksiat. Nah, ini dia. Puasa itu ibadah atau cari dunia. Nah, itu. Nah, asli pembahasannya itu asli pembahasannya ada dan akan berubah jika dikaitkan dengan yang lain. Nah, karena itu penting untuk difahami hal-hal seperti itu. Dan kita sudah bertahun-tahun taklim pakai kajian kitab sendiri itu sudah ini selesai, ganti kitab berikutnya gitu. Karena itu pembahasan kita hendaknya semakin mendalam. Pembahasannya hendaknya semakin mendalam. Nah, ketika di bulan Ramadan urusan dunia yang tidak memadorotkan itu ditinggal oleh sahabat dan beralih untuk beribadah khusus tadi itu, untuk beribadah kepada Allah, untuk baca Quran, untuk berzikir, berdoa, untuk tinggal di masjid dalam rangka meninggalkan dunia menghadap kepada Allah SWT. Nah, setelah bulan Ramadan berlalu, ya, karena harinya menjadi seperti hari-hari biasa kembali seperti sebelum Ramadan. Nah, di hari raya itu sahabat ya, mengucapkan kepada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal kami dan amal kalian diterima oleh Allah. Adapun dari sisi maknanya, meskipun bukan Ramadan, kalimat itu bisa diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal kita diterima oleh Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita mulai kitab ini, sekali waktu di Kabupaten Gresik itu ada rapat atau ada undangan untuk membicarakan tentang kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan gitu. Salah satu yang diucapkan dalam majelis itu oleh dokter yang memberikan arahan bahwa kurikulum di Indonesia ini nanti ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, sering begitu. Salah satunya, bahkan di antara yang diucapkan, salah satu dari buku kurikulum di Indonesia, kurikulum SD, kurikulum SMP, SMA gitu. Nah, salah satu dari buku itu gitu, tatkala beda kurikulumnya, ada yang misalnya bab di dalam kitab yang lama itu bab 3 misalnya gitu ya. Nanti begitu ganti kurikulum, bab itu dipindah di bab lain. Dan yang lebih banyak dari itu, misalnya babnya ini sama gitu ya, di kitab lain yang kurikulumnya baru itu, bab itu juga ada, kalimatnya beda tapi isinya betul-betul sama. Lah kalau kayak gitu kenapa kok harus ganti-ganti? Kenapa kok harus ganti-ganti? Nah, jadi gitu. Kenapa? Karena kalau isinya itu sama, terus ganti, gurunya tambah tidak bisa menguasai kitab, adaptasi lagi. Nah, jadi kayak gitu. Nah, intinya bahwa kayak gitu. Kemudian waktu itu saya menyampaikan, kalau di dalam Islam pelajaran agama itu anak SD, anak SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai setelah
S1 kemudian ke S2 itu kurikulum itu tetap tidak berubah. Bedanya kalau di SD itu sangat mendasar, global, pokok-pokoknya saja. Nanti kurikulum di SMP SMA judul itu tetap diulang lagi tapi semakin mendalam. Nanti di kuliah juga kayak gitu. Contoh, anak SD rukun Islam ada berapa? 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Gitu. Nanti bab iman juga kayak gitu. Nanti bab lain juga kayak gitu. Tapi nanti kalau sudah di SMP, gitu, kembali lagi, wudhu kembali lagi, wudhu sebelum sholat. Setelah itu sholat. Sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat itu takbir sampai salam, bacaannya kayak apa? Nah jadi gitu. Terus sholat sunnat itu apa saja, itu semakin menyeluruh, semakin mendalam. Nanti di kuliah lagi, kalau jurusannya itu masih tetap jurusan agama, itu kayak gitu ya. Kalau yang lama itu jurusan syariah, S1 syariah itu seluruh bab agama itu masuk semuanya. Masuk semuanya. Nah, tidak ada lagi bab yang tertinggal. Kalau jurusannya jurusan syariah, gitu. Nah, karena itu kitab ulama yang sempurna itu jadi kurikulum dari awal sampai akhir selesai. 8 semester. Nah, nanti di perguruan tinggi diulang lagi. Tapi mulai bab wudu, bab sholat, dengan berbagai macam sholatnya, dengan dalilnya, dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlu sunnah saja. Ya, perbedaan pendapat itu dibahas. Nanti setelah selesai bab sholat, bab rukun Islam berikutnya. Setelah selesai terus bab muamalah. Muamalah itu yang berkaitan dengan pekerjaan orang dengan orang lain. Yang paling banyak adalah masalah jualan dan yang berkaitan dengan jualan. Nah, kemudian perkembangan tentang transaksi. Dan tidak hanya jualan, hutang piutang, gadai, segala macam yang berkaitan dengan pekerjaan manusia itu disebut dengan bab muamalah. Kemudian nanti terus bab munakaha, bab kerumah tanggahan. Gitu. Semuanya gitu. Sampai termasuk pendidikan orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua itu seperti apa ajarannya. Nah itu urusannya rumah tangga. Sampai kaitannya dengan kalau nanti akhirnya pisah karena mati atau pisah karena cerai dan seterusnya. Perselisihan yang ada dalam rumah tangga. Terus setelah itu nanti bab waris. Setelah itu nanti bab, nah itu diajarkan semua dan semakin mendalam sehingga kurikulum itu tidak ganti. Mau Anda belajar di SD ya kayak begitu, belajar di SMP, SMA nanti bab syariahnya juga kayak gitu, nanti di perguruan tinggi juga kayak gitu, nanti kalau S2 salah satu bab didalamkan gitu, menyeluruh. Nah, jadi kayak gitu. Itu tentang kurikulum. Ternyata dokter itu rahimahullah karena dia sudah meninggal dan aslinya orang Surabaya itu mengatakan itu yang bagus itu. Sehingga terus dari awal itu mengakar, terus semakin berkembang, semakin kuat. Nah itu yang sebenarnya diinginkan, bukan seperti yang sekarang. Dan menceritakan kalau kurikulum di luar negeri itu berbeda dengan di Indonesia. Di luar negeri itu secara umum lebih menjurus dan lebih bagus. Dan tidak ganti-ganti seperti di Indonesia. Nah itu tentang kurikulum. Nah apa kaitannya dengan bab kita? Kitab kita ini, Kitab Tauhid Jilid 2, kalau dari sisi judulnya, mungkin yang sudah lama taklim ya sudah tahu semua judulnya. Lah bagaimana supaya kita dapat ilmu baru yang lama tidak hilang? Nah itu tadi itu mukaddimahnya, gitu. Hendaknya kita punya pikiran, oh dasarnya adalah seperti ini, kemudian semakin mendalam kayak apa. Nah kenapa? Karena orang setingkat kita ini sepertinya ilmunya sudah banyak, tapi sesungguhnya ilmunya sangat sedikit dan rendah. Wah sudah pernah tahu
sudah tahu bab itu, iya, tapi tahumu seberapa? Tahumu seperti anak SD tahu syariat Islam, atau seperti anak SMP SMA, atau seperti anak perguruan tinggi. Nah, jadi kita maju kayak gitu. Kenapa? Karena nanti babnya itu juga sudah tahu semua, meskipun ganti kitab ya babnya gitu-gitu. Nah, itu jiwa orang yang merasa bahwa dia tahu banyak. Saya juga pernah dijemput untuk ngisi taklim. Salah satu dari anggota yang jemput itu mengatakan begini, Ustadz, saya masih ada 2 hal yang saya belum paham di dalam Islam ini. Nah, jadi seolah-olah dalam urusan Islam yang dia belum paham hanya 2 hal. Terus dia tanyakan, oh gitu. Nah, sebelum itu ada kayak begini, Pak. Nah, kita awali sebelum yang dia tanyakan. Gitu. Terus kita tanyakan, sudah tahu? Belum. Oh, berarti ini hal yang ketiga yang Bapak juga belum tahu. Gitu. Terus oh, berarti masih banyak ternyata urusan Islam yang kita belum tahu. Nah, itu supaya orang itu sadar bahwa Islam itu ilmunya tidak ada ujungnya, tidak ada ujung kecuali Allah SWT yang mengetahui semuanya. Nah, yang mengetahui Islam secara sempurna itu adalah Rasulullah SAW. Itu pun lafadz sempurna di sini itu dalam tingkatan makhluk. Adapun di hadapan Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah wahai Muhammad SAW, wahai Tuhanku tambahlah ilmuku. Berarti ilmunya Rasulullah di hadapan Allah belum sempurna. Karena itu diperintah oleh Allah untuk minta tambahan. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran juga, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas siapapun yang punya ilmu, ada lagi yang jauh lebih berilmu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena itu kita ketika ganti kitab ini terus babnya kok kayak gitu. Kok seperti kita mengulang. Nggak, sesungguhnya di dalam Islam itu semakin mendalam semakin mendalam. Seperti sholat tadi itu. Anak SD tahu sholat tapi bisa jadi bacaannya belum tahu. Anak SMP SMA tahu sholat, tahu bacaannya, tahu macam-macam sholatnya, tapi bisa jadi bacaan rukuk yang dia tahu hanya 1, bacaan i'tidal yang dia tahu setelah sami Allahu liman hamidah yang dia tahu hanya 1, bacaan sujud bisa jadi yang ia tahu hanya 1, bacaan tahiyat bisa jadi yang ia tahu hanya 1. Akhirnya diajarkan lagi beberapa bacaan-bacaan gitu. Nanti di kuliahan, nah kok bab sholat dan bacaannya lagi? Iya, tapi yang kamu tahu kan baru beberapa bacaan, terus mana yang lebih baik bacaan yang satu dari yang lain? Nah, boleh apa enggak membaca yang bukan itu? Nah, itu dibahas lagi, jadi semakin mendalam. Judulnya sama tapi semakin mendalam. Nah, sekarang kita lihat bab kita ini. Bab yang pertama, pembahasan tentang iman. Kita balik lagi kayaknya ya. Judulnya kayak balik lagi tentang iman. Lalu apa saja yang akan dibahas? 1 sampai 7 pembahasan. Yang pertama, makna iman. Yang kedua, hakikat iman. Yang ketiga, rukun iman dan cabang-cabangnya. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan iman. Yang kelima, hukum pelaku dosa besar, karena ada kaitannya dengan iman. Yang keenam, dampak maksiat terhadap iman. Yang ketujuh, iman kepada yang gaib. Nah, itu yang dibahas di sini. Dan pembahasannya juga singkat-singkat saja. Singkat-singkat saja. Nah, karena itu kalau kita tidak berpikir bahwa semakin belajar ilmu semakin mendalam, sehingga yang asalnya tidak mendalam menjadi mendalam, kurang kuat menjadi lebih kuat, dan ada
ilmu-ilmu baru meskipun babnya sama karena dulu belum mengembang, sekarang mengembang berarti itu sebelum dikembangkan belum tahu. Kalau kita tidak berpikir itu seolah-olah belajar ini mengulang, tapi sesungguhnya tidak sekedar mengulang untuk menguatkan yang sudah dan itu untuk mendapatkan ilmu yang baru. Nah, yang pertama makna iman. Definisi iman. Definisi itu adalah ungkapan singkat yang mengandung semua yang ada di dalam kalimat yang pokok itu, yang kalimat yang penting itu. Iman itu apa sih? Definisinya itu maknanya yang mencakup itu apa? Nah, itu makna daripada definisi. Dikatakan iman oleh jumhur ulama Islam, oleh kebanyakan ulama Islam, dan bahkan dikatakan oleh beberapa ulama di zaman tabi'in itu ijma. Enggak ada perbedaan. Semua tabi'in pemahamannya sama. Sampai dikatakan gitu. Lah, tabi'in itu generasi terbaik yang tengah. Murid dari para sahabat. Sahabat itu murid Rasulullah SAW. Nah, dikatakan bahwa tabi'in semuanya ijma tentang makna iman seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu maka itu pasti benar. Loh, apa ada yang berbeda? Ada, tapi mereka itu dikatakan lemah, dikatakan rendah, dikatakan menyimpang oleh kebanyakan umat Islam. Nah, karena itu di sini ada faedah itu pembahasan di dalam Islam. Oh, itu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bukan berarti tidak apa-apa ini, tidak apa-apa itu. Tapi perbedaan pendapat itu seperti apa? Sesungguhnya orang beragama itu, agama Islam dengan agama lain itu beda pendapat. Tapi perbedaan pendapatnya sampai pada tingkatan itu kafir, yang ini tidak kafir, yang ini beriman. Nanti di dalam iman perbedaan pendapat, iya, tapi perbedaan pendapat yang kayak gitu tersesat, yang kayak gini yang sesuai dengan hidayah Allah. Nah, perbedaan pendapat. Nah, ini juga kayak gitu. Nah, iman, kata iman dalam bahasa Arab artinya adalah percaya. Percaya, dengan ungkapan lain artinya adalah keyakinan. Nah, kalau orang itu percaya berarti punya keyakinan kayak gitu. Kalau tidak percaya tidak punya keyakinan kayak gitu. Itu arti kata iman. Baik orang itu beragama Islam maupun orang kafir, kalau dia itu orang Arab ngerti arti iman. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita orang Indonesia kalau seandainya ada kata pergi, tahu artinya pergi? Tahu. Apa maksudnya? Gitu. Nah, ketika ngomong apa maksudnya, bisa jadi orang satu dengan orang lain kalimatnya beda. Maksudnya pergi ya, asalnya di sini menuju ke sana. Nah, itu adalah pergi. Nah, dan orang lain kalimatnya bisa beda. Pergi apa? Yaitu meninggalkan tempat asal. Tatkala dia meninggalkan tempatnya, nah, berarti dia itu pergi dari situ. Nah, beda kalimat. Nah, orang Arab semuanya ketika karena ini bahasa Arab ya, ketika ditanya iman itu apa? Iman itu artinya adalah percaya. Al-iman at-tasdiq. Al-iman al-i'tiqad. Nah, itu orang Arab gitu. Mau ada agama atau enggak, itu bahasa mereka. Nah, itu. Nah, terus ditransfer ke bahasa Indonesia, akhirnya iman itu jadi bahasa Indonesia. Nah, iman itu apa? Terus akhirnya iman menurut bahasa artinya percaya atau keyakinan. Lah, setelah Islam datang, kata iman ini digunakan khusus di dalam Islam. Di dalam agama yang Allah turunkan ini. Lah, iman dalam agama Allah itu artinya apa? Nah, penjelasan gitu disebut dengan
makna syar'i atau makna istilahi. Nah, makna iman menurut syariat Islam itu seperti apa? Nah, iman di dalam Islam dikatakan iman apabila mencakup 3 hal. Apa itu? Keyakinan, ucapan, dan amalan. Dikatakan iman apabila mencakup 3 hal. Itu, yaitu keyakinan, ucapan, dan amalan. Dan ini diungkapkan atau diucapkan oleh ulama disebut dengan ajza'ul iman. Ajza'ul iman. Apa ajza'ul iman? Bagian iman. Dari iman itu satu kesatuan mencakup 3 hal. Nah, mencakup 3 bagian. Apa bagian 3 itu? Keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Kita ambil salah satu contoh ungkapan ini. Gitu. Dikatakan mobil, ya, atau sebelum mobil dulu, manusia. Dikatakan manusia apabila mencakup 2 hal. Supaya kita enggak langsung yang paling mudah, tapi kita punya apa? Sampai dikatakan manusia? Jika ada jasadnya dan ada ruhnya, baru dikatakan manusia. Kalau rohnya enggak ada, itu ada orang mati. Nah, itu manusia apa enggak? Manusia yang sudah mati. Itu aslinya itu ada namanya sendiri. Apa itu? Mayit. Orang mati. Orang gitu. Nah, kata orang itu aslinya adalah orang yang masih hidup. Maksudnya al-insan dalam bahasa Arab, insan itu apabila ada jasadnya dan ada ruhnya. Kalau sudah dipisah, tidak disebut manusia. Ini roh manusia. Ini roh manusia. Jasadnya ini jasad manusia. Nah, kalau jasad sama roh itu ketemu, itu jadi manusia, jadi al-insan. Kok repot gitu misalnya gitu. Meskipun tidak ada jasadnya ya orang, hanya saja ini sudah mati. Nah sekarang kalau roh, nggak ada jasadnya, itu rohnya orang, tapi orangnya ya mati. Nah itu ada orang yang bisa jadi kayak gitu, tapi aslinya pembahasan al-insan itu apabila ada jasadnya ada rohnya. Sekarang kita contohkan ke mobil. Kalau bannya tok dikatakan mobil apa enggak? Enggak, iya. Nah, kalau seandainya bodinya separuh dikatakan mobil apa enggak? Lah ini itu bodinya baru separuh, bannya 2 di depan, di belakangnya 2 enggak ada. Nah, berarti dikatakan mobil itu apabila yang pokok, bagian yang pokok itu utuh sampai orang menerima bahwa itu dikatakan mobil. Nah, yang lebih gampang daripada mobil adalah rumah. Nah, kalau seandainya fondasinya sudah ada, tiangnya di pojok-pojok, di sudut-sudut yang dicor itu sudah ada, tapi temboknya tidak ada, atapnya tidak ada, itu dikatakan rumah apa enggak? Enggak. Padahal itu bagian pokok, tapi ada bagian pokok lain yang belum. Temboknya sama sekali belum ada, baru fondasi, terus kolom-kolom yang tiang-tiang yang dicor yang berdiri itu sudah lengkap, meskipun sudah lengkap, temboknya belum ada sama sekali, atapnya, kayunya, jangankan kusen, temboknya belum ada, kusennya dipasang di mana kalau belum ada, gitu. Nah, apa itu dikatakan rumah? Enggak. Nah, jadi kayak gitu. Dikatakan rumah jika yang pokok-pokok itu sudah lengkap, meskipun belum dihalusin temboknya.
Meskipun tidak dikasih plafon, gitu, tidak dikasih plafon, meskipun lantainya masih berupa tanah. Nah, tapi semua orang sudah menyebut itu rumahnya siapa. Belum diporselin kok dikatakan rumah. Tidak ada orang bilang gitu. Meskipun belum diporselin, belum dikasih keramik, itu sudah dikatakan rumah. Kenapa? Karena bagian yang pokok sudah lengkap. Nah, iman itu dikatakan iman benar dalam agama apabila 3 hal itu terpenuhi: keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Gitu. Dan nanti kemudian ada penjelasan itu bagiannya, kemudian dari setiap bagian itu bercabang. Nah, lalu disabdakan oleh Rasulullah sampai 60 lebih atau sampai 70 lebih. Nah, itu disebut dengan cabang-cabang iman. Nah, bagian iman itu 3, keyakinan, ucapan, dan perbuatan, dan masing-masing bercabang sampai akhirnya menjadi 70 lebih dalam satu hadis. Nah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu setelah itu bagian-bagian semuanya tersebut itu sampai akhirnya ada 70 cabang lebih. Nah, karena itu di sini dikatakan itu sedangkan menurut istilah, maksudnya istilah agama, iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini adalah penjelasan jumhur dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan 3 generasi ini yang disebut oleh Rasulullah generasi Islam terbaik. Itu 3 ini. Dan saya sudah lama mendapatkan faedah dari pelajaran baik mendengar maupun membaca gitu ya. Gitu. Mendapatkan faedah Allah SWT betul-betul menjaga 3 generasi ini kepada generasi berikutnya sampai di zaman sekarang seperti ini, itu dengan cara yang paling menyeluruh, yang paling dikenal dan diperhatikan, yang paling banyak di dalam pikiran manusia itu justru generasi ketiga. Gitu. Justru generasi ketiga. Ini tidak melihat kekuatan di dalam jiwa orang tertentu, tapi yang paling menyeluruh di semua manusia yang beragama Islam, yang paling melekat 3 generasi ini pada kebanyakan manusia yang beragama Islam itu justru generasi ketiga. Generasi keempat itu sangat jauh di hati, dan generasi kedua dan pertama kalah di hati manusia. Sekarang orang yang beragama Islam di seluruh dunia, itu jiwa mereka, itu pikiran mereka, bahkan keteladanan mereka lebih kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, kepada Imam Malik, kepada Imam Abu Hanifah. Dan ini tokoh yang paling menonjol di generasi ketiga dibandingkan dengan tabi'in. Ya, Pak, pernah dengar Imam Syafi'i? Gak sekedar pernah, bahkan amalan kita banyak ini ngikuti Syafi'i kan itu ya. Nah, Imam Syafi'i muridnya tabi'in. Disebutkan salah satu gurunya, waduh enggak tahu. Loh, gurunya itu generasi kedua enggak tahu. Gitu. Jabir sahabat Rasulullah kenal, Pak? Ya mungkin pernah lah kalimat itu dengar. Gitu aja ya. Padahal itu sahabat besar. Mu'ad bin Jabal, oh itu sahabat besar, enggak banyak tahu.
Nah, jadi untuk apa? Untuk menjaga generasi terbaik 3. Dan kalau dia belajar, tidak ada dari kalangan mereka yang mengaku lebih baik daripada tabi'in, yang mengaku lebih tinggi derajatnya daripada tabi'in. Tidak ada. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan imam-imam yang lain generasi ketiga, kalau kita belajar, tidak ada satupun mereka yang mengatakan lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik, lebih berilmu daripada tabi'in. Dan nanti tabi'in tidak ada yang mengaku lebih baik daripada sahabat. Nah, tapi di hati mereka, kalau sudah Imam Syafi'i, kalau sudah Imam Ahmad, gitu, dan ajarannya yang banyak itu mazhab Ahmad. Kalau sudah Imam Malik, wah itu, oh ini imam kita teladan, akan kayak gitu. Nah, kalau mereka belajar dan mereka ini muridnya tabi'in, dan tabi'in muridnya, saat akhirnya 3 generasi itu terjaga. Dan itulah dakwah sunnah, mengikuti generasi awal Islam. Generasi awal Islam itu siapa? Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, dan di sini Imam Syafi'i meriwayatkan ijma' para sahabat dan tabi'in dan orang-orang sesudah mereka yang sezaman dengan beliau, sesudah mereka, sesudah sahabat yang sezaman dengan sahabat tabi'in, sesudah tabi'in yang sezaman dengan tabi'in adalah Imam Syafi'i dan itu yang sezaman. Berijma' bahwa iman itu adalah terangkai dari 3 hal ini. Berarti sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang menjaga agama ini sampai akhirnya kepada kita itu memantapkan bahwa yang dimaksud dengan iman itu rangkaian dari 3 hal. Lalu di sini tidak diangkat, kenapa ini dibahas dan berulang-ulang? Karena tersebar di muka bumi penyimpangan-penyimpangan sejak awal gitu, generasi ini mulai habis. Apa maksudnya? Di generasi tabi'in gitu, sudah sedikit-sedikit mulai muncul. Di generasi tabi'ut tabi'in sudah bermunculan meskipun tidak menonjol. Dan setelah generasi 3 tadi hilang, wah itu tambah kuat gitu. Kalau tidak betul-betul ajaran 3 ini terus diajarkan. Kalau kebenaran itu betul-betul diajarkan, kebatilan itu ketahuan batilnya. Gitu. Coba kalau kita perhatikan kelompok yang biasa taklim seperti ini, akhirnya betul-betul mengetahui bid'ah itu jelek. Kenapa? Karena Islam dipelajari. Tapi kalau Islam nggak dipelajari, bid'ah itu adalah kebaikan di hadapan pemeluknya. Dan mereka kalau mau belajar Quran, Sunnah dengan pemahaman 3 generasi, mereka nanti sadar sendiri, oh ternyata banyak kesalahan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini pentingnya. Nah, apa pemahaman dalam iman yang menyimpang? Muncul pemahaman dan mereka sendiri itu masih sangat dekat dengan ahlu sunnah, bahkan selain bab ini, bab-bab lain itu masih ahlu sunnah. Bahwa iman itu adalah keyakinan dan ucapan. Terus amalan tidak dimasukkan ke dalam iman. Amalan tidak dimasukkan. Nah, iman itu adalah keyakinan dan ucapan. Yang penting keyakinannya benar, ucapannya benar, berarti sudah iman. Nah, amal tidak dimasukkan ke dalam bab iman. Sudah. Dan ini masih ahlu sunnah di dalam semua bab kecuali bab ini. Nah, sudah mulai sedikit keluar. Nah, dan itu sudah mulai kesan. Dan akhirnya di kalangan ulama-ulama yang menjaga seperti ini menyebut mereka, mengatakan murji'atu ahli sunnah. Nah, murji'ahnya orang-orang ahlu sunnah. Apa maksudnya?
dia di dalam semuanya masih ahlu sunnah, tapi dalam bab ini sudah sama dengan orang Murji'ah. Lah orang Murji'ah itu apa? Yang paling pokok orang Murji'ah itu adalah orang yang tidak memasukkan amalan terhadap bab iman atau terhadap mana iman. Nah, jadi itu. Dan nanti akhirnya itu mengatakan bahwa itu yang penting keyakinannya Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang berhak disembah. Gitu. Dan dia telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain Allah. Berarti kalau sudah keyakinannya kayak gitu, ucapannya kayak gitu, berarti dia sudah beriman satu dengan yang lain sama, karena perbedaan satu dengan yang lain adalah amal. Loh kalau gitu Rasulullah dan sahabat kalau gitu imannya lah sama. Akhirnya begitu. Sahabat dengan tabiin kalau gitu imannya lah sama. Kenapa? Karena siapa sahabat yang betul-betul sahabat tidak? Terus yang berpemahaman Allah bukan Tuhan, bukan sesembahan. Sama dengan Rasulullah SAW, sama dengan tabi'in. Akhirnya gitu, dikatakan imannya itu sama. Dan bahkan sampai akhirnya orang yang ahli maksiat, yang penting dia keyakinan sempurna bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan yang berhak disembah. Nah kamu durhaka. Gitu. Durhaka itu perbuatan, durhaka kepada Tuhannya. Nah berarti imannya sama, bedanya pada amal. Akhirnya dikatakan iman itu gitu. Dan akhirnya pengaruhnya yang pemahaman Quran, sunnah itu Rasulullah sumbernya itu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya 5 tingkat ini, Quran, sunnah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, berpemahaman iman itu bertambah dan berkurang. Mereka yang sudah tidak memasukkan amal ke dalam iman itu tidak berpemahaman iman itu bertambah dan berkurang. Nah, padahal iman itu baik dengan Quran, dengan hadis, pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya iman itu yazidu wa yangkus. Nah, jadi kayak gitu. Ini sudah mulai keluar. Dan akhirnya ada penyimpangan yang lebih besar daripada itu. Apa? Iman itu adalah percaya. Lah, iman di dalam Islam. Iman di dalam Islam itu adalah percaya mantap, tidak ada keraguan bahwa Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kalau sudah gitu berarti sudah iman. Meskipun tidak mau mengucapkan, meskipun tidak mau mengamalkan. Ini lebih menyimpang lagi. Dan akhirnya pemahaman yang ketiga ini ya, itu betul-betul berkeyakinan bahwa iblis itu beriman. Dan dengan pemahaman yang ketiga tadi itu tidak salah. Pemahaman yang ketiga ini menghasilkan bahwa iblis itu betul-betul beriman. Loh, sekarang kalau Bapak ditanya, apa Bapak muncul dalam pikiran iblis itu bertuhankan lain gitu? Enggak, satu-satunya Tuhannya iblis adalah Allah. Iblis bertuhankan Allah, berkeyakinan Allah satu-satunya Tuhan. Nah, tapi durhaka kepada Tuhannya. Nah, iblis berkeyakinan yang berhak disembah adalah Allah. Iblis tidak berpemahaman malaikat berhak disembah. Iblis tidak berpemahaman wali berhak disembah. Iblis berpemahaman Tuhan satu-satunya adalah Allah. Satu-satunya yang punya hak untuk disembah adalah Allah. Nah, dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, dalam pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, iblis itu kafir. Padahal dia berkeyakinan satu-satunya Tuhan adalah Allah, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah.
Jadi dari sisi lafat, bahkan artinya, arti lafat la ilaha illallah itu ada di iblis. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya yang hak untuk diibadai adalah Allah, itu ada di iblis. Tapi iblis tidak mau. Aba wastakbaro, tidak mau dan sombong dia. Loh, bukan tidak percaya. Bukan tidak percaya. Bahkan ketika memanggil Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku. Begitu. Tapi ketika diperintah dia tidak mau. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin, dan jadilah dia makhluk yang kafir. Loh, kafir enggak beriman. Nah, karena itu enggak cukup iman itu hanya percaya. Enggak cukup iman itu. Saya percaya bahwa Allah itu Tuhan. Saya enggak berkepercayaan Tuhan lain. Nah, enggak cukup hanya percaya. Nah, ini. Nah, karena muncul seperti itu dan ajaran ini berkembang, satu-satunya yang merubah jiwa orang dari pemahaman yang diajarkan mereka itu adalah yang mau belajar dan masuk ajaran Quran Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam. Itu. Kita baca ya, penjelasan definisi ini. Membenarkan dengan hati, maksudnya menerima segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hatinya menerima dan membenarkan segala urusan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kesimpulannya apa? Quran yang dibawa oleh Rasulullah, yang langsung lafadznya dari Allah adalah Quran. Itu dia terima. Maksudnya diterima itu hatinya. Hatinya percaya. Ya, saya percaya dengan Al-Quran ini. Qul huwallahu ahad. Gitu. Katakanlah Allah itu satu. Iya, saya percaya Allah itu satu. Nah, gitu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ini Quran, ini firman Allah. Oh, khamr, judi. Itu. Keberhalaan, nundi nasib itu najis, termasuk perbuatan syaitan, ini haram. Saya percaya. Nah, percaya yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau hadis itu betul-betul hadis Rasulullah yang benar, saya percaya. Itu iman. Gitu. Kepercayaan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Gitu. Saya beriman. Gitu. Nah, jadi ya itu. Saya beriman. Dengan apa? Dengan kalau seandainya global, semua yang wajib diimani, saya imani. Diucapkan ini. Nah, yang paling pokok apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini bisa batal dengan yang lain. Ini bisa batal dengan yang lain. Misalnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi saya tidak percaya kalau salat 5 waktu itu wajib. Ditunjukkan ayatnya yang global, ditunjukkan hadisnya. Saya masih tetap enggak percaya. Loh, berarti kamu enggak percaya Quran, enggak percaya hadis, maka ikrarmu 2 kalimat syahadat itu batal. Nah, adapun kalau tidak ada pembatal dengan hanya hati dan lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau tidak dibatalkan, maka sesungguhnya kamu sudah beriman. Bagaimana dengan perbuatannya? Harus ada bukti atau ada wujud dari perbuatannya. Nah, lingkungannya semua orang terdorong menyembah berhala, saya enggak. Kenapa? Saya telah berkeyakinan tidak ada Tuhan yang benar berhak disembah kecuali Allah. Nah, saya enggak gitu. Saya beragama Islam, saya beribadah hanya kepada Allah. Loh, kok kamu enggak sholat? Saya enggak tahu. Nah, jadi itu. Tapi kalau tahu perbuatannya menunjukkan imannya. Nah, itu. Mengamalkan dengan anggota badan. Maksudnya hati mengamalkan dalam bentuk
keyakinan, sedang anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya, ya sesuai dengan fungsinya. Kaum salaf adalah generasi awal Islam yang 3 tadi itu menjadikan amal termasuk dalam pengertian iman. Menjadikan amal perbuatan ya termasuk dalam pengertian iman. Apa maksudnya? Masuk dalam iman. Iman itu apa? Pengertiannya, maknanya, ya terangkai dari 3 hal tadi itu. Dengan demikian iman itu bisa bertambah dan berkurang seiring dengan bertambah dan berkurangnya amal. Seiring sejalan dengan bertambah dan berkurangnya amal. Nah, akhirnya banyak ulama yang supaya orang awam itu semakin mudah, maka pengertian iman itu langsung disambung gitu menjadi 5 ungkapan. Iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan perbuatan, bertambah jika melakukan ketaatan, berkurang jika melakukan kemaksiatan. Dan aslinya yang 2 ini adalah penjelasan. Adapun rangkaian yang harus itu adalah 3 tadi itu, keyakinan, ucapan dan amalan. Ini adalah muqaddimah dan sampai itu dulu karena sudah hampir jam 6 gitu. Dan seperti biasa sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan monggo dipersilahkan. Monggo bapak-bapak sambil menunggu barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu yang di lantai bawah. Biasanya agak terlambat karena mengantarkan pertanyaan dulu kalau memang ada. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.